Oke, selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Oke, saya izin share Malam. screen untuk soal-soal lanjutan yang kemarin belum selesai kita bahas, Pak Ibu ya. Jadi saya izin share screen dulu. Oke, biar kita tuntas untuk malam ini, Bapak Ibu nggih. Supaya tidak ada lagi soal-soal yang tertinggal yang belum kita bahas. Kemarin sampai nomor berapa ya? Saya lupa, Bapak Ibu. Nomor 27, Bu. Oh, 37. 27. 37 ya. Tak ngipi beli. Ah, iya benar lah 37. Yuk kita Ngipi beli lanjutkan, kita ngaran ngipi. berdiskusi, kita Itu yang bahas. ngaran Ayo, ini. 37 itu belum, Bu. ya, ayo kita bahas. Weh, Kita Bugong nyatat lah nih, ke. Diam-diam. ya, Bu Gong semangat nih King ya, supaya nanti lolos semuanya prodi sejarah nih. Ngiring. Ayo kita fokuskan dulu. Nanti kita bahas. Jadi di sini tiang tutup kata kuncinya dengan materi pembelajaran holistik. Ini yang perlu Bapak Ibu ketahui. Saya ke yang D, Bu. D. Kap. Ada nggak kalau menurut Bapak Ibu di sini itu yang agak rancu sedikit, hampir sama dan semuanya sama? Hati-hati dengan soal seperti ini Bapak Ibu. Materi pembelajaran holistik itu kan menyangkut keseluruhan ya. Jadi cerdas intelektual, spiritual, emosional itu masuk semuanya ya. Sosial itu masuk semuanya. Jadi di sini kalau kita disuruh memilih itu agak bingung. Yang mana yang sebenarnya? Kalau holistik itu Bapak Ibu pendidikan yang mengembangkan potensi siswa secara Menyeluruh. ya menyeluruh, meliputi Sikap spiritual, sikap sosial, sikap pengetahuan intelektual. semua masuk gitu loh. Jadi saya rasa di sini Iya. sebenarnya semua jawabannya benar. Kecuali dia bikin kecuali, namun ada satu yang salah gitu harusnya soal ini. Entah ini dari pusat soalnya seperti ini. Jadi yang tidak jawab ini semuanya benar Bapak Ibu. Yang Kalau komplit. dilihat, Bu, yang paling benar itu yang nomor D. Ya, yang D, Bu. Yang Karena paling keempat komplit. ranah itu masuk. Ya, emosional, intelektual, emosional, spiritual. Ya, siapa yang saya bilang tadi, yang D itu, Bu. Karena Semuanya dia masuk ranahnya. semuanya masuk, Bu. Sosial, ya benar. Sosialnya masuk, spiritualnya masuk, emosionalnya masuk, intelektualnya masuk. Karena Spiritual semuanya masuk. menyeluruh. Gitu. Iya benar. Cuma jawaban dari pusatnya A. Ya, jadi itu yang Bisa. terkadang ya rancu Bapak Ibu ya, makanya Tiang bilang kalau Tiang lihat semuanya ini benar. Gitu. Jadi sekarang kita tuh istilahnya kedengeran nggak Bapak Ibu dangdutnya? Keras banget. Enggak, Bu. Enggak ya. Oke, ya, nggak apa-apa, hiburan, Bu. Aduh, sampai ada Tiang nggak enak juga soal tetangga sebelahan gitu. Jadi bingung apa-apa. online. Oke. Jadi kalau nomor 37 itu memang D yang paling tepat Bapak Ibu ya.
Cuma kurang budaya di sana, kecerdasan sosial budaya, emosional, Bu. spiritual. Tetapi jawaban dari pusat itu Bapak Ibu. Tiang juga bingung jadinya untuk menjawab ini. Makanya Tiang nggak kasih A saya yang betul, pilih. Bu. Kayaknya A yang betul, Bu. Tapi memang jawaban dari sana Bapak. Ya, yang Itu pertama apa itu dia? yang pertama itu ada kecerdasan, kemudian ada intelek kita, kemudian ada hubungan kita dengan spiritual, kemudian ada emosi kita itu. Benar. Sosialnya mungkin enggak, Bu. Kalau lengkap itu kan kecerdasan, sosial, budaya, intelektual, emosional. Sosialnya kayaknya ditinggalkan sama budaya. Mungkin yang A itu, Bu. Itu dah jawaban dari sana yang A Bapak. Berarti dia Dari sana merupakan A sosial juga dan ya. budayanya. Ini sosial. Berarti yang nggak isi sosial ya? Berarti yang Ini nggak isi sosial. sosial. Jadi kalau nanti menemukan soal seperti ini, Bapak Ibu harus bisa. Tapi kan pada soal kan di keunikan itu kan berarti budaya dia menyangkut Ya. sebenarnya nggak? Ya, Harusnya. seharusnya. Ya, seharusnya. Makanya kalau kita Seharusnya lihat, itu, bukan. makanya kalau kita lihat Pak, dari segi pengertian holistik itu sendiri kan pendidikan yang mengembangkan potensi siswa secara menyeluruh. Itu termasuk intelektual, emosional, bahkan fisik Bapak Ibu ya. Sosial, estetika, dan spiritual itu yang menyangkut daripada holistik gitu. Holistik. Jadi kalau kita diberikan pilihan seperti ini, kalau saya rasa sih semua masuk sebenarnya gitu. Itu Pak, apa yang ini sengok. Jadi ini anaknya berarti nanti kalau lancar dapat kan, soal seperti ini, Bapak Ibu agat-agatan. Ya, memilihnya pas kebetulan jawaban yang memang diminta dari sana benar ya benar kita jawab seperti itu ya. Oke, nomor 37 itu A yang benar. Anggap aja ada A, Bu. Iya, anggap aja ada A ini ya, jadi jawaban A yang benar. Oke, nomor 38. Ini agak sulit Bapak Ibu. Maksudnya blok I itu blok I. Entar ya. Kuncinya adalah konteks. Wow. Seharusnya problem based learning-nya masuk. Ben bahasa Inggris besul Kewah besone bene. Apa katanya nah? Karena Maco kan sih kena, Ben. bos banyak ya. Maco kan sih kena, Ben. Jangan gitu Bapak. Bu, saya matikan kamera, Bu. Nggak kuat gini HP-nya. Sira Niki Pak D ya. Sinyal nggak kuat. Ya, Pak Sudiarto. Sama Bu, saya matikan kamera Bu. Sinyalnya kayaknya bermasalah nih, goyang-goyang dia. Oh gitu, yang apa nggak mau. Pakai LAN, Bu, pakai LAN. Bu Agong pakai LAN. Bu Agungnya Pak goyang-goyang. Gede sih ngemang tower soal. Pak Yunara yang Ini paling telepon selalu kan on ngangkat. cam, Pak Yunara. Ya Pak Yunara ya. Udah mati aja kamera beli. Udah mati kamera pada hibur nih. Oh, cawatnya kena Yunara tuh toh. Toko. Pak, jangan bahas itu Pak. Kita lagi record. Bu. Pak Eka. Refleksi, problem listening, Siapa yang jawab nih Pak Gus project Eka? listening, inquiry. Pak Yunaro, Bu. Pak Yunara. Bu. D. Pilih saya mengatakan D, Bu. Refleksi, problem listening, project, inquiry. Pembelajaran Konteks, konstekstual mengkaitkan materi pembelajaran dengan konteks dunia nyata. Sekarang kita harus tahu konstekstual itu seperti apa gitu. Yang dihadapi siswa sehari-harinya, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, alam. Sekarang Bapak harus tahu komponen utama dari pembelajaran kontekstual itu, sehingga Bapak bisa menjawab yang di bawah itu. Biasanya kontekstual itu belajar dengan lingkungan sekitar.
sebentar, belajar bersama-sama teman-temannya. Artinya apa? Belajar Konservatif. kelompok. Belajar kelompok. Konservatif. Tapi tan melajah, ngai rujak, belanja dan lain sebagainya. Hal yang dilakukan siswa biasanya ketika belajar Wih. kelompok, ngerumpi. Ya, tugasnya nggak selesai, ngerumpinya selesai. Ini apa? Inquiry menemukan. Apa yang inquiry sub? Inquiry Inquiry itu menemukan, Kak. menemukan. Oh, menemukan. Konservatif itu membangun ilmu. Ya itu lah. Berarti D sebelum project. Inquiry itu memberikan instruksi langsung, refleksi. Refleksi. Refleksi itu adalah penyelidikan pembelajaran, ya. Kemudian based learning itu masalah. D apa sih? A kayaknya itu anak pertama Contraction. Oh, contraction. dikuatkan 7 komponen nih. Ya, betul. Konstruktisme, Contraction. konstruktisme maca bahasa Inggris bahasa tadi Bano. Siapa itu yang bicara? Pak Yunara? Pak Yunara itu Pak ya? Gede, Apa Pak Gede Sudiarto. Pak Gede Sudiarto Oh, dari mana mungkin, Pak kan. Gede asalnya? Karangasem, Bu. Daerah Oh, yang gersang. Karangasem ya. Sugih. Ya, Tapi kok kayak Tapi Sugih. Karangasem Tabanan rendang. suaranya ya? apa, Bu? Kok kayak Hilang suaranya? Tabanan suaranya? Kayak daerah Tabanan suaranya. Lo menang di Tabangan. Boleh menang megelo Pak D di Tabanan Pak D nggih. Oh, man ngoyong itu meklolan di Bangliman. Di Bangli mepeksa Pak De. Di Bangli SMA lah itu, Bu. Ada tiang Pak De sampai rumah sakit lah ada Pak De. Hah? Demen Ibu tiang tugas di rumah sakit Tadi Bangli. Ibu kan jawab apa namanya? Kalau dia kontekstual, dia harus belajar berkelompok kan gitu. Di sini kan ada learning community. Learning community. Jadi kalau learning community ini kan dia secara otomatis belajar dengan kelompoknya. Kalau menurut dia. Nah, kalau seperti itu yang Ibu arahkan tadi, jadi kalau jawabannya ya A. Iya. Kalau menurut dia, Iya. learning community-nya. Kalau Bapak yang lain, Bapak Ibu yang lain? Kayaknya A itu, Bu. A juga A, Bu. Pak De juga A, Pak De. Konstruktisme. Ya, konstruktisme, landasan berpikir. Kemudian inquiry, bagian terpenting dalam pembelajaran, menggunakan pendekatan kontekstual. Kemudian ada questioning strategi utama. Learning community belajar bersama kelompoknya. Betul. Makanya saya bilang ketika dalam konteks nyata yang dilakukan siswa sehari-hari, kalau dia menyangkut lingkungan, sinyalnya sudah pasti belajar kelompok. Sinyalnya putus-putus, Bu. Putus-putus nih. Beliau awak sinyal Pak De. Beli tombol Ya, beli. pemancare konten wono. Ya nomor Kemudian di sini 39 ada sekarang rekan-rekan. inquiry, kemudian ada Oke, Bapak Ibu. Jadi jawabannya adalah A, betul sekali. Jadi kalau dapat soal seperti ini, kalau sudah dilihat dalam konteks lingkungan atau konteks alam sekitar, dalam kehidupan sehari-hari, pasti yang dituju adalah belajar kelompok. Apapun nanti dalam konteks pembelajarannya. Ya, itu kuncinya. Ya, jadi nanti setelah ini Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan terkait soal, terkait teknis pada saat UP, terkait teknis pada saat UKIN mungkin berbagi pengalaman, silahkan ditanyakan Bapak Ibu ya. Tapi pada saat ini kita selesaikan dulu bahas soal-soalnya. Yang lain nanti akan saya berikan waktu Bapak Ibu di akhir ya. Oke, kita lanjut ke 39.
Ah, ini sinyalnya lah. Kegiatan mengamati dalam pembelajaran menurut Permendikbud 8A 2013 lebih 81. mengembangkan proses pembelajaran yang bermakna yang dapat dilakukan dengan mengembangkan kompetensi, mengutamakan proses pembelajaran yang bermakna, meaningful yang dapat dilakukan dengan mengembangkan kompetensi, meaningful learning. Ini an bobo mati gel. Di mana guru mengajarkan situasi. Ya? Learning. Meaning itu kata ya. Ini aja. Konsep belajar, meaningful learning itu ya, Bu. Konsep belajar, Yes. membaca, mendengar, menyimak, melihat tanpa meneliti, membaca, menelusuri, mendengarkan, Sinyal berarti Bu Indah. melihat. Saya terlempar. Oke, sebentar. Kira juga ibunya. Sinyalnya nggak bagus apa Ibu? Lagi hujan, lagi panas. Panas dingin Berarti cuacanya. keseluruhan gangguan sinyal sekarang. Iya, kayaknya. Keseluruhan Karena mau nyepi Bapak Ibu. Saya takut sekali Bapak Ibu loh. Ya, UP-nya hari Sabtu loh. Ya, tuh. kita jalan kalau memang jodoh, Tuh. kita sudah Ya, pas, berusaha. pas, pas. Masih Pas, ya Bu. enggak apa. Pas, Pak. Hari Sabtu. Senang sekali sinyalnya ini melempar-lempar saya. Aduh, terlempar Halo, Bapak Ibu, terlempar berkali-kali. sinyalnya jelek. Sinyalnya jelek sekali Bapak Ibu. Ya, Pak Yunara bagus kayaknya sinyalnya hari ini dengan Pak Agus Eka. ya bagus, bagus sekali sinyalnya. Bagus sekali. Kalau Langsung Pak ke De, atas, Bu. kalau Pak De Sudiarto terlempar juga. Engkel pantes. Aduh, itu aman Sabtu tuh. Di Karang Balik. Putus suaranya Pak De. usaha tuh hari Sabtu nih. Ade. Pasar Oh, Pak deh. D, dari pasar Oh, siang. Pak, dengan buta. Kira-kira ini ah, ada yang satu harus nyamklap baik gitu. Jadi, bah sinyal aja. Bah, pada saat ada sinyal apa ini gede sinyal.
Kalau Oke, Bapak Ibu. Untuk nomor 39 itu apa kira-kira? Kegiatan mengamati dalam pembelajaran. sinyal nah. Aduh, jelek sekali sinyalnya Bapak Ibu. Mohon maaf ya. Saya terlempar berkali-kali ini loh. Saya bingung harus pindah kemana lagi. Karena tempatnya cuma segini aja. Aja Bu, yang aman. Pindah ke Pak itu kencang. Mau pindah ke ruangan ada dikasih dulu aja. Wah, Oh, kan coba cuma kegiatan lo selanjutnya ini gitu. Gitu ya. Pak Bayu Maro nih di grup share gitu, Pak. Info. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan Bapak Ibu. Saya sudah pindah tempat Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak terlempar lagi. Ya. Kadang Kadang tepuk ya, kadang pelajaran kecoba lah. Ayo. entah Bu. Kena sinyalnya kayaknya. Bu Gung perangin sinyal dulu Bu Indah Bu Gung. Sinyalnya jelek sekali Sinyal Bapak Ibu. ya juga bermasalah Pak, makanya okem. Tumben seperti ini saya biasanya lancar. Ini dah yang saya takutkan pada saat Bapak Ibu UP, Bapak Ibu. Entah doang kan. Kalau UP itu kita harus benar-benar sinyal yang terus gitu Bapak Ibu. Oke ya, nomor Ya 39 coba Bapak LAN Ibu. tadi pagi Bu. Pakai LAN ya. Aduh, saya nggak punya LAN di rumah Bapak Ibu. Yang di sekolah tadi pagi coba oh, Mbak masih Masih begitu? Apa bisa di ini? Apa sinyalnya bagus pakai LAN? Kalau LAN biasanya bagus sinyalnya. stabil dia Bu. Kebetulan di ruangan tak pakai. Coba. Udah memang menyimak tanpa alat. Itu Bu. Ya, itu jawabannya Pak ya. Kita lanjut yuk ke nomor 40 biar cepat Pak. Ya, kita nomor 40. Ya. Kemampuan bertanya yang bersifat hipotetik berdasarkan konsep pengetahuan kreativitas ini kemampuan bertanya yang bersifat membentuk pikiran kritis dan belajar faktual. Tidak Tidak ternilai. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Saya sedang share screen soalnya. Nanti kita diskusinya lagi. Oke, saya share screen. Pak Yoga sudah memberikan akses untuk buka recordnya Bapak Ibu nge. Oke, agak gelap sedikit Bapak Ibu. Nah, di sini kayaknya sinyalnya bagus ya. Saya mengungsi dulu Niki. Oke ya, kita masuk ke nomor 40 Bapak Ibu. Bisa didengar suara saya Bapak Ibu? Saya tidak menggunakan headset. Bisa Ibu. Bisa, nggih. Silakan. Nomor 40. Kemampuan bertanya yang bersifat hipotetik berdasarkan pendekatan saintifik. Di sana kata kuncinya sudah saya kuning-kuningin Bapak Ibu.
Yang mana kira-kira Bapak Ibu? Kalau sisi yang Ayo Iya. Bung, kita semangat dulu sampai di jam 9:30 waktu Bali. Apa sih? Saya bantu share screen, Bu. Ibu yang gini aja. Boleh Gimana? Pak Yunara. Baik, Silakan Bu. Pak Yunara, silakan. Pak Yunara, silakan Pak Yunara. Silakan Nara, dengan Pak Nara, dosen Pak Yunar. Silakan. Gus, Nara, lempar Nara. batu sembunyi kaki atau Gus? Mana ada nih sama-samanya, Bu. Pak Yunara atau Pak Eka ini yang bicara nih? Pak Eka tadi Bu Indah. Ya, halo Bu Astuti. Pak Eka, Bu Indah. Ya, aduh. Iya Pak Eka. Kirim aja di grup, Bu. Oh, Ya, Oh, sudah. Sudah. oke, kita masuk ke nomor Nice. 21. Memang Pak Eka ini luar biasa. Iya, Pak Eka luar biasa ya. Nanti mudah-mudahan Iya. lolos Kacap di dalam 40 deh. 40 deh. Sudah terlalu semangat Pak Eka makanya 40 Dalam, D Bu, ya. ini keluar Ini ya. jawab D nomor Dingin. 40. Serius D? Angin ya. Bu. Siapa yang mengkuning-kuningkan itu Pak Eka? Nomor Ini B, apa Bu. Pak Yunara B, ini? Bu. B, Bu. B, Bu. B. B, Bu. B. Merumuskan pertanyaan dan meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. Oke, kembali lagi saya tanya Bapak Ibu ya. Hipotetik. Pegang Mama, pegang. Pegang Kalau Mama. hipotetik itu adalah Pegang kepala Mama. produk ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat yang dihasilkan sementara dari pengembangan suatu model. Jadi model pembelajaran Bapak Ibu yang Bapak Ibu gunakan. Jadi bagaimana pengembangannya itu semua ada di hipotetik. Itu hipotetik. Kemudian kalau scientific. Scientific itu konsep yang mengembangkan apa Bapak Ibu? Itu siswa yang punya, siswa aktif. Mengembangkan konsep, Cari iya kan? konsep ya. Aduh. Iya kan? Jadi kata kuncinya kan sudah ada di Ya. kuning itu. Jadi hipotetik itu apa, kemudian saintifik itu apa, barulah Bapak Ibu mendapatkan jawaban dari apa yang sudah saya kuning-kuningkan itu. Kalau seandainya hipotetik itu adalah produk yang dihasilkan dari pengembangan suatu modul, Bapak Ibu, kemudian saintifik itu adalah siswa aktif mengembangkan konsep itu sendiri. Kira-kira apa jawabannya? Satu, dua, tiga. Berarti D Bu ya. Tetap D, Bapak Ibu. Iya berarti enggak B jawaban Saya kita B, Bu. Bu. D, B iya. merumuskan pertanyaan dan meningkatkan Dan kemampuan berpikir peserta didik. Iya. Mengembangkan kritis. Hipotesis. Benar yang B, merumuskan pertanyaan dan meningkatkan kemampuan berpikir. Di sana ada mengembangkan loh Bapak Ibu. Mengembangkan kreativitas, terus saya ingin tahu peserta didik. Kalau saintifik Yang A ya. itu kan mengembangkan konsep Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat ketika Iya. anak-anak mengembangkan konsep itu sudah pasti mereka memiliki kreativitas. Ya kan? Ya kan? Kalau hipotetik itu adalah Iya. produk, ya kan? Bagaimana mereka itu rasa ingin tahunya terhadap apa yang dia kerjakan. Ya kan? Nah, hati-hati di sini Bapak Ibu, harus konsentrasi dalam menjawab. Kalau Bapak Ibu salah sedikit, konsentrasinya kurang, ini sudah agak mengecoh sekali. Karena kalau kita lihat itu banyak sekali ada jawaban yang benar, namun satu yang paling benar, seperti itu Bapak Ibu. Ya, Pak Yunara sudah mulai ngantuk, Pak Yunara, mengusap-usap muka. Bu, semakin ke sini semakin banyak hal yang perlu dipelajari. Ya, semakin rumit ya.
Tetapi saya yakin di prodi sejarah lolos 100%. Saya doakan Bapak Ibu. Jadi nanti setelah kita selesai merecord ya, setelah kita selesai membahas soal-soal ini, nanti boleh di luar itu Bapak Ibu ingin bertanya terkait bagaimana teknis pelaksanaan UP, bagaimana UKIN-nya, kemudian apa saja yang harus dipersiapkan, saya akan bantu untuk Bapak Ibu semua, supaya nanti di prodi sejarah itu mudah-mudahan semuanya lolos dengan nilai yang terbaik Bapak Ibu ya. Ya, Bu. Sekarang. Oke, ya nomor 40 itu jawabannya A. Bisa dimerahkan Pak Eka, Pak Goseka ini atau Pak Yunara? Gue Siap, Bu, Eka, siap. Bu. Goseka, ya silakan Bapak. Silakan. Merah, Di. Ya. Oke. Merah. Merah. Siap. Ya, Pak, jangan kasih kuning. Sorry. Saya di luar Bapak PDI ini, Ibu, PDI. saya mencari signal ini. Merah, Di. Cek sengenah Merah. tulisnya tuh. Tulis Nih, apa, merah Bapak? nih. Pakai yang A itu Bapak. Pakai yang A bawahnya merah. Merah tandanya berani. Sebelahnya Bapak. Iya, Bu. Pak Eka udah mulai oleng. Dan masalah warna nyerah deh, Bu. Nawang merah, Madi. Ya, oke. Kelapaan saya. Oke, kita lanjut Pak Goseka, kita lanjut ke nomor 41. Ya, di sana agak banyak sedikit. Kuncinya, Bu. Soal nomor Kuncinya, Bu. 41. Kuncinya nomor 41. Coba kita baca dulu di sana. Ada Baru kita di tahu kuncinya di mana. Pelaksanaan secara aktif melakukan kegiatan fasilitas terhadap peserta didik dalam upaya mengklarifikasi fakta, konsep prosedur, dan kaidah masalah-masalah yang ditemukan tentang zakat fitrah. Upaya yang tersebut merupakan deskripsi dari langkah. Ya, jadi ini Berbasis sudah masalah. masuk ke model pembelajaran Bapak Ibu. Katanya Bapak Ibu membuat model pembelajaran berbasis masalah. Kalau kita lihat di sana kan ada PBL ya. Ya kan? Nah, jadi kuncinya dalam pembelajaran berbasis masalah. Ternyata di luar signalnya bagus Bapak Ibu. Cuma saya kepanasan di luar karena kalau di dalam saya menggunakan kipas Bapak Ibu. Jadi kalau di luar ini telah nyerecek peluh tiang Bapak Ibu. Oke. Di kebos Gumi Kargo. Iya, kebos Gumi Kargo niki Bapak Ibu. Bu Astuti, kalau di Bima gimana kondisinya Bu Astuti? Adem ayem, Bu. Hujan tadi. Hujan Bima ya. Wih, sudah sejuk Iya, Bu. tadi. Kita ada 9 ini ya, 9. Oke, ada Bu Desa juga, Bu Desa Made. Selamat malam Bu Desa, Bu Hartini. Mana suaranya ini? Yang presentasi, Bu. Ada Pak Komang juga, Pak Komang Dharma Yaso. Sudah bergabung? Ya, Apakah berangkat lagi? beliau. Sudah nih. Sambil gini Bu, masih mengecek untuk apa namanya Mungkin itu ya, Pak? exam. Oh, Ya, exam sambil browser ya? ini Bu. Mohon Iya, maaf Bu. lagi download. Masih Nggih, fokus. silakan. Oke, fokus. Oke. Silakan. Nggih, ngiring-ngiring. Ada Pak Made juga, Pak Made Yasedana. Pak Made, selamat malam Pak Made. Malam Bu, malam Bu. Nggih. Dan kayaknya kalau berbasis berbasis masalah yang cenderung D Bu ya. Cenderung D. Ya. Pak Made. Kalau berbasis masalah cenderung D. Tetapi kembali lagi Bapak Ibu dibaca soalnya. Ini agak mengecah sedikit. Pak Eka, Pak Goseka, kata kuncinya bisa diwarnakan. Pembelajaran berbasis masalah. Berbasis masalah. Ya. Sebentar, Kak. Pak Eka bingung dia ini. Sorry beli. Kene Bu, kunang-kunang aku tinggal. Aduh. Ya, oke. Sana bara ngono cong. Jangan merah, Pak Eka. Kuning, Kuning, kuning. kuning, kuning.
Ini kuning nggak? Ah, Iya, blok nanti blok. kasih Siap, siap, nyala, siap. kasih nyala Siap, merahnya siap, itu. siap, siap, siap. Sabar, sabar, sabar. Baru Kitanya belajar hitam dari Pak asisten Eka. ya. Ya, calon dosen Pak Baru Eka. belajar dari Tulisannya. asisten. Siapa tahu nanti jadi dosen Pak Eka. Siap, siap, siap. Tan Bang, ya ampun, Bu. Yang pun, Intan, Bu. Ampun stay di sekolah nggih, dados guru. Apa tidak mau naik pangkat lagi Pak Eka? Mau CGP katanya Bu. Persiapan. Persiapan nggih, Astengkara ya, semoga berjalan Karo. lancar nanti nggih. Setelah CGP mau jadi pengawas katanya. Oh, jadi pengawas Dan Bu, setelah mendapatkan gelar GR nggih. dan Menang setelah GR nih mendapatkan gelar kayaknya. GR itu tadi. Iya. Oh, kita Bu, pokoknya ke BPD nyilih pipis, beli tanah di Pepenito, ngepilang, yang Aduh, kunci gitu. hebat nggih, becek niki luar Yang dulu, Bobaleh, yang dulu. Oke, mudah-mudahan cepat nanti keluar energinya ya untuk tunjangannya Bapak Ibu. Yang dipikirkan sekarang itu adalah bagaimana Bapak Ibu menyelesaikan UP dulu Bapak Ibu nggih. Nanti setelah Bapak Ibu menyelesaikan UP nike, baru nanti berpikir ke yang lain-lain. Oke ya. Oke, nomor 41 saya bahas Bapak Ibu. Pak Hasan secara aktif melakukan kegiatan fasilitasi terhadap peserta didik dalam upaya Fasilitasi. mengklarifikasi fakta, konsep, prosedur, kaidah dari masalah-masalah yang ditentukan tentang zakat fitrah. Nah, ini kalau zakat fitrah ini saya rasa Bu Astuti lebih memahami ya karena beliau Muslim. Upaya Pak Hasan tersebut merupakan deskripsi dari langkah titik-titik dalam pembelajaran berbasis masalah. Nah, langkah-langkah daripada PBL saya yakin Bapak Ibu ini tahu karena Bapak Ibu yang mendalami di dalam pembuatan RPP atau modul dengan model pembelajaran PBL Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pasti sudah tahu apa saja langkah-langkah yang ada di sana ketika ditanyakan langkah-langkah. Ya kan? Kalau pertanyaannya adalah melakukan kegiatan fasilitasi terhadap peserta didik dalam upaya mengklarifikasi. Nomor D, Bu. Klarifikasi. Berarti E ya, Bu. Mengklarifikasi Bapak Ibu. Itu kata kunci lagi satu. Di dalam berbasis masalah. Pengumpulan data. Pengumpulan informasi ke data. Mengklarifikasi Bapak Ibu. Berkali-kali saya bilang. Klarifikasi, brainstorming. Mengklarifikasi itu apa? Mengelompokkan. Upaya mengklarifikasi, mencari kebenaran, fakta, konsep, prosedur, masalah-masalah itu. Pengumpulan informasi dan data. Bapak Ibu. Kalau sudah klarifikasi, pasti klarifikasi jawabannya, jangan yang lain-lain lagi. Jadi nomor 41 itu adalah jawabannya A. Kalau pengumpulan informasi, dia masuk ke pengolahan data. Ada nggak di RPP-nya Ibu, Bapak Ibu, di modulnya Bapak Ibu, langkah-langkah dari model pembelajaran PBL? Kan pasti ada Bapak Ibu. Iya. Iya kan? Iya. Kalau kita lihat di sana itu adalah, jawabannya adalah A, Bapak Ibu ya. Jadi boleh dimerahin Pak Goseka. Pertama itu kan penyajian masalah. Iya. Oke, naik kita Pak Goseka. Nomor 42. Silakan Bapak Ibu. Jangan terkecoh. Enggak ke dalam ya, Emang. Pulang nggak sih kayaknya? Saya mencoba sambil menjalan. Saya masuk lagi Bapak Ibu, semoga tidak terlempar lagi di dalam sinyalnya nih, kayaknya udah mulai bagus.
Penilaian. Hmm. Download langsung, Bu. Pak. Download langsung di Surati, Bu. Video manual. Oke, Bapak Ibu, apa jawabannya ya? Utama mantan. Bu, per YouTube. Udah kah? YouTube. Oh. Kita bahas Bapak Ibu untuk nomor 42. Kata kuncinya, Bu. Ternyata semua kayak gini, guys. Pada dasarnya, tugas dan tanggung jawab tidak hanya sebagai tenaga pengajar, akan tetapi juga sebagai tenaga pendidik, pembimbing, motivator, peserta didik dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Keberhasilan guru salah satunya dapat diketahui melalui hasil pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Titik. Proses pemberian angka atau usaha memperoleh deskripsi numerik dari suatu tingkatan di mana orang peserta didik telah mencapai karakteristik tertentu. Di sini yang digarisbawahi adalah numerik. Ya, deskripsi numerik. Ya. Sudah? Ya, deskripsi numerik. Jadi kalau kita lihat deskripsi numerik itu kan termasuk penilaian ya. Angka di sana yang dimaksud ya. Ya kan Bapak Ibu? Jadi apa yang Bapak Ibu gunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik? Apa yang Bapak Ibu gunakan? Ketika misalnya di dalam kelas Bapak Ibu mengajar anak-anak. Kemudian apa yang Bapak pakai tolak ukur untuk mengukur kemampuan siswa tersebut bahwa mereka sudah mampu untuk menerima materi yang kita berikan Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu lakukan biasanya setelah mengajar? Kemarin kan pada saat Bapak Ibu itu melaksanakan real teaching ya, jadi mengajar di depan kelas. Nah setelah itu apa yang Bapak lakukan sebelum menutup pembelajaran di kelas? Apakah Bapak langsung memberikan penilaian? Apakah langsung mengukur siswa? Apakah penilaian berbasis di kelas? Apakah ngasih tes atau evaluasi? Evaluasi. Iya, Bu Gong, pintar banget malam ini, Bu Gong. Jawabannya evaluasi. Sudah nggak Bapak Ibu melaksanakan evaluasi di dalam real teaching? Untuk UKIN nih, tak bilang untuk UKIN. Untuk UKIN kan buat video baru ya Bapak Ibu. Sudah ada evaluasinya nggak di sana? Apa yang Ibu. digunakan untuk mengukur evaluasi itu? Apa saja? Kan ada banyak penilaian di sana. Ada observasi, ada refleksinya. Observasi. Yes, sudah Ya. nggak ada itu. Harus Ya. ada Bapak Ibu ya. Kalau nggak ada nanti berkurang nilainya. Oke ya, nomor 42 bisa dimerahin Pak Goseka? Evaluasi jawabannya. Oke, kita lanjut ke nomor 43.
Oke, Bapak Ibu. Gimana? Apa kira-kira? Penilaian berbasis kelas nggak, Bu? Karena di sini ada tingkat pada tingkatan kelas selama dan setelah kegiatan pembelajaran. Penilaian autentik. Ya, itulah. Karena di sini kan ada apa namanya, Bugong? Ada tingkat kelas. Pada tingkat kelas kan berarti ada di kelas tertentu dia menilai gitu. Benar nggak, Bugong? Proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian autentik dalam K13. Pelaksanaannya berkelanjutan. Bukti-bukti autentik, akurat, dan konsisten pada tingkat kelas selama dan setelah kegiatan pembelajaran dinamakan. Di sini yang digarisbawahi adalah bukti-bukti autentik yang akurat, Bapak Ibu. Ya, bukti-bukti autentik itu apa saja? Di dalam proses pengumpulan, pelaporan, penggunaan informasi, hasil belajar, apa yang digunakan bukti autentiknya? Rapor. Nilai. Nilai itu bahasa lain di bukti autentiknya itu apa, Bapak Ibu? Di dalam kurikulum kita lihat tingkat satuan pendidikan kita di kurikulumnya itu apa biasanya digunakan untuk tingkat Depan lagi di depan lagi. Apa ayo? Halo ya. Bukan nih. Oke ya. Jadi kalau di sana kita lihat dari bukti-bukti autentik yang akurat dari proses pengumpulan, pelaporan, penggunaan informasi itu yang kalau kita lihat untuk mengukur hasil pembelajaran. Nah, sebelum penilaian itu ada yang disebut dengan pengukuran, Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu coba di searching di Google apa saja pengukuran itu gitu. Quran kone. Ya, Bapak Ibu, pengukuran jawabannya A. Dimerahin Pak Gos Eka, silakan. Saya mencari sinyal, jelek sekali Pak Gos. Siap. Tumben sinyalnya begini loh, biasanya nggak seperti ini Bapak Ibu. Ngajak jauh. Oke, nomor 44 kita lanjutkan. Ya, ini terkait KKM. Kriteria ketuntasan minimal. Ini lang. Kelas dinyatakan bahwa ketuntasan 16 atau telah mencapai KKM. Setelah ketuntasan minimal KKM itu kan tiga ranah penilaiannya. Sikap, keterampilan, pengetahuan. Kalau sikapnya kan minimal baik dia. Iya. Gitu. Kalau pengetahuan dan keterampilan minimal berapa gitu. Yang mana? Ayo, yang mana kira-kira? Kalau di bawah 2,66 ini kan nggak mungkin. Iya. Kalau ini kurang lagi satu, karena ranah sikapnya nggak dinilai jadinya. Iya, Yang kalau nomor B B. itu enggak Sebenarnya ada sikapnya. ya Pak, antara A dan C itu. A dan B
A dan C itu kan sama kalimatnya. Tapi ini konsep belum 13. Ayo, dalam konsep K13 biasanya seperti apa dia keranahnya? Yang pakai Kalau K13. sikap, pengetahuan dan keterampilan itu kan kumer. Keterampilan. Apabila kalau nomor A dan C itu sama Bapak Ibu ya, saya rasa. Iya, sama. A dan C itu sama. Kalau menurut saya, Bapak Ibu ya, jawabannya itu adalah keberhasilan seorang guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah, salah satunya dinyatakan bahwa peserta didiknya telah melalui proses ketuntasan dalam belajar atau telah mencapai KKM, kriteria ketuntasan minimal. Lagi langsung nyala. 13 itu ada 3. A dan C. Nah, ya. Komik lagi itu. Jujur memberikan. Afid. Nah, itu karena kan itu kan Ini apa? Apa yang Karena jawabannya tapi harus masalahnya dobel. kalau gini. kita juga Itu kan sama. soalnya Sing A, C itu ada 11. Itu